Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rasa bangga dan bahagia kembali kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun Anda berada, baik dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Aisyah yang berada di belahan bumi manapun. Kembali kita sapa di acara SM TV Channel, tentunya dalam rangkaian acara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa episode 2, tema menarik Muhammadiyah sebagai sistem dan juga manhaj gerakan. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kembali kami sapa, selamat datang di dalam ruang virtual kali ini kepada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir. Selamat pagi Prof, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat dan baik. Dan kali ini saya pakai masker ya Mbak Eka dan pemirsa SMTV karena mengikuti prokes. Baik. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Haidar. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dalam menunaikan aktivitas. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dinamika pemikiran dan juga gerakan keagamaan dan juga kebangsaan menjadi hal yang di sini Muhammadiyah ikut dalam arus dan juga tidak mudah ikut dalam arus dan juga genderang yang dimainkan seperti itu. Karena memang ketika kita melihat diinspirasikan juga oleh pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentunya bahwa Muhammadiyah senantiasa bersikap dengan khas dalam permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini. Di antara ketika banyak orang rame-rame mendirikan parpol, kemudian juga terjun di politik praktis, tetapi Muhammadiyah tetap kokoh dengan gerakan dakwahnya. Dan juga kita bisa merunut dalam amanat Muktamar ke-47 di Makassar, bahwa konteks hal tersebut adalah pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan internasionalisasi di dalam ideologi dan juga manhaj Muhammadiyah itu sendiri. Nah, langsung saja pada kesempatan hari ini Muhammadiyah tidak kemudian berhenti untuk berbuat untuk kemajuan bangsa. Oke, tentunya dengan tema menarik Muhammadiyah sebagai sistem dan juga manhaj gerakan ini, sebelum kita menuju ke topik menarik, boleh terlebih dahulu Prof. Haidar menyapa untuk seluruh keluarga besar Persyarikatan, baik dari ranting, kemudian cabang, daerah, wilayah, bahkan sepenjuru dunia manapun, dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan juga Aisyah. Monggo Prof. Haidar, kami persilahkan. Baik Mbak Eka dan pemirsa SMTV yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengunjungi lewat virtual, lewat SMTV ini untuk kembali bersilaturahmi bersapa dengan segenap anggota, kader, dan juga pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh komponen yang ada di dalamnya, baik yang ada di wilayah, daerah, cabang, sampai ranting dan amal usaha, juga di majelis lembaga, bahkan juga yang ada di mancanegara, di PCIM, PCIA. Salam untuk semua, dan meskipun kita sekarang ini masih terus berjuang menghadapi COVID, tetapi tetap optimis sekaligus juga ikuti protokol kesehatan gitu ya, sebagai wujud ikhtiar. Tetapi juga tetap gembira gitu ya, semangat dalam hidup, dalam bermuhammadiyah, dan bangun kebersamaan. Insya Allah kalau kita menjalaninya dengan semangat yang tulus, itu Allah akan memberi jalan, gitu kan. Jadi kan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita menolong Allah, artinya kita menghadapi pandemi ini sesuai dengan ajaran agama, tapi juga untuk kemaslahatan bersama, itu kan sama dengan menolong. Nah, Allah akan memberi jalan. Jadi itulah salam silaturahmi kami untuk semuanya. Tetap semangat dan pupuk kebersamaan. Baik, terima kasih banyak Prof. Haidar. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih memiliki baterai yang terisi penuh dengan semangat dakwah Muhammadiyah.
menyinari negeri tanpa henti dengan gerakan banyak hal untuk kontribusi untuk negeri ini. Baik, tentunya tema menarik kembali kami sampaikan bahwa kepada pemirsa SMTV Channel dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan bahwa Anda bisa menyaksikan tayangan spesial Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa episode kedua ini bisa di tanggal 15 dan juga 30 di setiap bulannya, dimanapun Anda berada seperti itu. Dan langsung saja, Prof. Haidal, melihat konteks meneguhkan kembali dalam artian konteks kekinian, bahkan dari konsolidasi gerakan Muhammadiyah saat ini dan juga masa depan. Sesungguhnya apa sih, Prof, yang melatar belakangi spirit Muhammadiyah ini sendiri? Monggo, Prof. Haidar. Baik, Mbak Eka dan pemirsa SMTV yang saya hormati, kenapa Muhammadiyah bisa sampai usia 1 abad lebih tidak terbawa arus, kemudian tetap semangat membangun kemajuan di berbagai bidang, dan sekaligus tentu saja berperan untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta, itu memang karena sejak awal sudah diletakkan fondasinya, dasarnya, yang kemudian bisa juga disebut sebagai sistem dan manhaj gerakan. Nah, ketika di ujung hayatnya Kiai Dahlan itu kan sakit ya, tapi kemudian terus saja berjuang, dan saudara-saudara kemudian Handetolan dan para tokoh itu merisaukannya gitu kan, karena Kiai Dahlan tidak mau istirahat, padahal juga sudah sempat dibawa ke Tirah, ke Tretes Malang gitu. Kiai Dahlan tetap gigih itu. Lalu Kiai Dahlan mengatakan, saya sedang meletakkan fondasi dari pergerakan Muhammadiyah ini. Kalau saya hentikan, itu maka akan beratlah nanti beban bagi para pelanjut dan penerus saya. Nah, kalimat meletakkan dasar, meletakkan fondasi itulah sebagai kekuatan Muhammadiyah. Di mana sih kekuatannya? Satu, pada dasar atau manhaj. Manhaj itu kan sistem ya, sistem dan metode yang yang sudah baku. Nah, itu manhaj. Nah, manhajnya kuat karena paham, keyakinan, dan pandangan keagamaannya itu ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah wal ijtihad, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengembangkan ijtihad. Quran Sunnah yang makbulah itu sebagai sumber nilai ajaran Islam sekaligus sumber nilai kehidupan kita sebagai kaum muslimin termasuk keluarga Muhammadiyah. Sementara ijtihad dipergunakan untuk membumikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sesuai dengan perubahan, perkembangan, dan tuntutan zaman, di mana Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak secara rinci mengaturnya. Nah, dengan manhaj ini, maka di satu pihak Muhammadiyah itu akan terus mampu teguh di atas nilai-nilai Islam, tetapi Islam yang terus hidup dan menggerakkan kehidupan dan menjawab tantangan zaman. Itulah fondasi pertama. Muhammadiyah menjadi kuat, bisa bertahan dan tidak terbawa arus. Yang kedua itu berupa sistem organisasi yang disebut persyarikatan. Sekarang kita kan sering nyebut persyarikatan Muhammadiyah gitu kan. Itu sama dengan organisasi Muhammadiyah. Nah, persyarikatan itu tempat kita bersyirkah, tempat kita bergabung dari berbagai latar belakang yang diikat oleh sistem organisasi. Nah, sistem organisasi itu ada landasannya, ada aturannya, ada mekanismenya, dan ada cara mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman orang itu menjadi kekuatan di Muhammadiyah, tetapi bisa menjadi kelemahan. Nah, menutup kelemahannya itulah maka pentingnya organisasi.
sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu sistem. Dengan organisasi itu Muhammadiyah menjadi jalan terus gitu ya. Pimpinan Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah datang dan pergi sesuai dengan sunatullah gitu ya. Yang memimpin Muhammadiyah dari pusat sampai bawah juga berganti-ganti. Tetapi organisasi sebagai sistem hidup abadi sampai satu hari sebelum kiamat. Nah, gitu kan. Nah, yang ketiga, kenapa kita bisa bertahan, mampu hidup, kemudian berjuang dan maju itu selain karena manhaj agama atau keagamaan, kemudian sistem gerakan dan organisasi. Nah, yang ketiga itu sumber daya insaninya atau manusianya, yakni orang-orang Muhammadiyah yang tulus atau ikhlas, yang berkhidmat penuh untuk berjuang lewat Muhammadiyah, dan kemudian juga orang-orang Muhammadiyah yang cerdas berilmu gitu kan. Nah, dan lebih dari itu ya orang-orang Muhammadiyah yang gigih mewujudkan Islam itu menjadi amal. Itu ciri orang Muhammadiyah. Bahkan dengan nilai-nilai dan orientasi seperti tadi itu orang Muhammadiyah dari pusat sampai bawah itu kalau baterai itu istilahnya nggak ada habisnya. Ya, jadi baterai itu nggak ada habisnya. Itulah yang membuat Muhammadiyah itu kuat ya. Termasuk yang ada di amal usaha, di Suara Muhammadiyah dan di berbagai amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang keempat itu kekuatan sistem dan manhaj Muhammadiyah yang menyatu itu didukung oleh jaringan dan kebersamaan ke dalam dan keluar. Nah, jaringan dan kebersamaan Muhammadiyah itu menjadi soko guru berjalannya Muhammadiyah. Ke dalam solid, keluar kita membangun relasi dengan siapa saja. Dengan pemerintah, dengan kelompok agama lain, dengan komponen bangsa yang lain, yang semuanya berbuat yang terbaik untuk kehidupan. Di zaman Belanda misalkan, ya Muhammadiyah juga mengikuti hukum Belanda. Tetapi ketika hukum Belanda itu bertentangan dengan Islam, Muhammadiyah protes, gitu kan? Nah, itu kan. Tentu lebih dari itu, kemudian Muhammadiyah bangkit bersama kekuatan bangsa lain melawan penjajah supaya berakhir penjajahan, kan gitu. Lahirlah Aisyah, Hizbul Waton, lahir Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Nah, jaringan ke dalam dan keluar itu menjadi kekuatan sistem Muhammadiyah. Nah, yang terakhir dalam konteks sistem dan manhaj, Muhammadiyah itu menjadi kuat, Mbak Eka, itu karena perannya, gitu ya, amaliyahnya dan karya nyatanya itu dirasakan langsung oleh umat, oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi. Ketika bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin panti asuhan, gerak sosial komunitas, termasuk juga pemberdayaan perempuan dan anak, itu kan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan mereka tanpa sekat golongan, agama, suku, bangsa, ras, pilihan politik, itu merasakan manfaat Muhammadiyah. Nah, dengan itu, maka Muhammadiyah lalu menjadi milik masyarakat, milik bangsa, milik global. Dan itulah yang membuat Muhammadiyah bisa bertahan lama, kuat, maju, sekaligus tidak terbawa arus tadi, tetapi tentu saja juga kita dengan berbagai aspek tadi mengakui ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaharui. Nah, ala kulli hal atas segalanya itu tentu ada satu kekuatan di atas semuanya. Yakni apa? Berkah dan rahmat Allah. Orang-orang Muhammadiyah karena berdakwah, karena menjalankan misi tajdid, karena beribadah, beramal soleh, terus munajat kepada Allah, dan kita terus berbuat yang terbaik untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan, akhirnya apa? Berkah dan rahmat Allah itu turun. Jadi itulah yang membuat Muhammadiyah bisa bertahan, bertumbuh, berkembang, dan
bisa hidup sampai saat ini yang bermanfaat untuk kemajuan peradaban. Baik. Baik, Prof. Haidar. Tentunya peran dan juga karya nyata Muhammadiyah untuk negeri seperti itu menjadi corak khas dakwah gerakan Muhammadiyah seperti itu. Dan tentunya melihat konteks saat ini bahwa pernah juga disebutkan oleh salah satu pemikir Islam, Mukti Ali, bahwa Muhammadiyah dan juga yang terinspirasi dari pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan tentunya melahirkan peranata modern yang ditegaskan juga oleh Prof. Haidar tadi bahwa melalui pengembangan pendidikan dari perguruan tinggi, kemudian sekolah dan lain sebagainya, kemudian gerakan sosial yang di situ terinspirasi dari Al-Maun, Prof. Haidar ya, yang kemudian di situ ada panti asuhan dan lain sebagainya, kemudian ada pergerakan perempuan melalui Aisyah. Nah, di situ adalah esensi karya nyata Muhammadiyah untuk negeri yang tentunya sudah ditegaskan oleh Prof. Haidar. Oke, Prof. Tadi Prof. Haidar juga sempat menyampaikan bahwa Muhammadiyah bukanlah bergerak atas dasar orang per orang, tetapi bergerak juga berdasarkan sistem dan juga manhaj gerakan itu sendiri. Apa makna di dalam esensi ini, Prof. Haidar? Baik. Makna dari adanya manhaj sebagai sebuah sistem dan sistem itu sendiri sebagai satu kesatuan, baik kesatuan orang, kesatuan cita-cita, kesatuan jiwa dan pikiran sampai pada kesatuan organisasi, itu memang hadir mengikuti sunatullah. Nah, ya, mengikuti sunatullah. Apa sih sunatullahnya? Ini makna ya. Pertama, manusia ini kan diciptakan perempuan, laki-laki, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, dengan lita'arofu itu, kemudian kan saling menyatu. Dan dengan saling menyatu itu, ya sudu ba'duhum ba'du, saling mengokohkan, saling menyangga. Dan itulah kekuatan manhaj, kekuatan sistem, dimanapun. Coba bayangkan ya, Mbak Eka dan para pemirsa TV SM, kita pernah ke daerah-daerah terjauh, terpencil ya, yang di situ justru ada Muhammadiyah. Padahal kalau dilihat dari kondisinya kan masa sih gitu ya. Di Sumatera, di berbagai provinsi. Di Pulau Jawa juga kan ada daerah-daerah yang jauh gitu kan. Di Jogja sih masih dekat gitu ya. Kemudian di Sulawesi sampai ke Maluku, ke Papua, NTT. Kalau kita masuk ke pelosok-pelosok terjauh, bahkan saya sampai ke Merauke di daerah perbatasan, itu kok ada Muhammadiyah. Nah, 5 prinsip sistem itu memang hidup di dalam jiwa, pikiran, dan orientasi sikap orang-orang Muhammadiyah dan berjalannya sistem organisasi. Jadi istilahnya itu kalau pencet tombol dari PP itu semuanya secara sentrifugal itu meluas, gitu kan, gitu loh. Ketika diumumkan Lebaran hari X gitu kan, itu semuanya menjalankan itu gitu kan. Nah, ini makna dari adanya manhaj dan sistem, sehingga kemudian bukan hanya instrumen organisasi yang bergerak, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu daya hidup orang-orangnya tadi kan. Apalagi kan kalau orang Muhammadiyah ini bergerak selalu landasannya waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Hendaknya engkau menjadi segolongan umat yang menyuruh kepada al-khair, kebaikan, baik kebaikan yang universal maupun Islam,
kemudian menyuruh pada yang ma'ruf, segala bentuk hal-hal yang positif dalam hidup maupun yang diajarkan agama, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari segala hal yang buruk, baik buruk menurut agama maupun buruk menurut kehidupan dan sunatullah gitu kan. Lalu di situ ada tujuannya, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang Muhammadiyah itu insya Allah jika melakukan 3 hal utama tadi akan menjadi orang yang beruntung, orang yang jaya, orang yang berhasil, dan orang yang meraih berkah dunia dan akhirat. Nah, daya hidup itu yang kemudian menjadi energi tadi, energi positif, energi konstruktif, bahkan energi ruhaniah yang menyala terus. Dana boleh terbatas, misalkan, gitu kan? Sumber daya manusia boleh terbatas di satu tempat, misalkan. Tetapi karena energi ruhaninya hidup, akhirnya apa? Kemudian terjadi pergerakan, lalu di daerah sebelah membantu, kemudian dari atas membantu, dan akhirnya hidup. Nah, gitu. Jadi makna dari keberadaan manhaj dan sistem dalam Muhammadiyah itu bukan sekedar regulasi-regulasi organisasi, dan itu memang penting. Bukan sekedar administrasi, itu penting. Bukan sekedar orang berhimpun dan berkumpul. Karena ada banyak orang berhimpun berkumpul, tapi tidak berinteraksi untuk tujuan yang sama. Seperti kalau kita misalkan lihat orang berkumpul di halte bis kota misalkan, biarpun sama, kadang bis kotanya kan beda-beda gitu kan. Dan ketika di dalam bis kota mereka ya tidak saling kenal gitu kan. Di organisasi bukan itu. Nah, ada ruhnya, ada jiwanya. Dan itulah makna yang harus diambil di dalam bermanhaj, di dalam bersistem. Jadi kita ini dari pimpinan pusat sampai ranting di amal usaha itu jangan hanya berpikir verbalnya gitu, tetapi harus ada ruhnya, harus ada jiwanya, harus ada maknanya. Sehingga Muhammadiyah bisa tumbuh besar, tapi juga orang-orang Muhammadiyah juga bisa ikut menjadi bagian dari kehidupan yang maju, kehidupan yang sukses, tapi kehidupan yang bermakna. Kesuksesan orang per orang bisa berbeda, tapi bermaknanya itu bisa sama. Yakni apa? Untuk jadi Abdullah, hamba Allah, untuk jadi khalifatul fil ardh. Kemudian setiap berbuat itu baik yang terbatas maupun yang berlebih itu sama nilainya jika ikhlas misalkan. Nah, makna-makna itulah yang harus diambil dalam bermuhammadiyah. Baik, tentunya hadirnya Muhammadiyah, khususnya bagi warga persyarikatan Muhammadiyah sebagai suluh dengan menghadirkan moderasi sebagai gagasan jalan tengah seperti itu ya Prof ya, di tengah tentunya konteks banyak sekali gesekan, tarikan antar kelompok radikal dan juga sekuler, bahkan berbondong-bondong pendirian parpol dan terjun ke politik praktis, serta banyak yang sementara orang masih gemar berdebat seperti itu. Nah, konteks dalam hal ini kita sebagai warga persyarikatan harus memiliki adab yang tepat dalam menyikapi hal tersebut. Oke, berikutnya Prof, melihat konteks ini, seberapa urgent manhaj gerakan dalam membangun dan juga menjalankan organisasi di tengah arus yang tadi sempat kita sebutkan di awal, bahwa konteks sekularisasi dan juga radikalisasi pemikiran yang saat ini di mana rujukan sistem dan juga manhaj Muhammadiyah ini sendiri seperti apa, Prof? Baik. Kehadiran sistem dan manhaj itu justru untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai gelombang perubahan, termasuk perubahan alam pikiran dan sistem kehidupan. Pertama misalkan, sekarang dalam sistem pemikiran atau alam pikiran, memang berkembang berbagai arus yang cenderung gelo itu ekstrim tadi. Ekstrim itu berlebihan. Kalau makan berlebihan gitu kan, minum berlebihan kan nggak bagus. Kemudian juga kalau nasionalisme berlebihan nggak bagus.
Bahkan beragama juga berlebihan nggak bagus. Di masjid terus-terusan itu juga nggak boleh kan gitu. Jadi sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kan mulai berkembang gitu, paham keagamaan yang ekstrim atau radikal ekstrim, paham kebangsaan yang radikal ekstrim, bahkan juga ada yang paham demokrasi atau disebut multikulturalisme, hak asasi manusia, pluralisme yang juga berlebihan itu kan. Serta munculnya ideologi-ideologi lain, komunisme misalkan. Komunisme kan juga paham yang berlebihan ya, yang mengutamakan komunal menjadi satu-satunya, atau sebaliknya yang liberal, individual, yang mendewakan peran orang per orang misalkan. Nah, semua pemikiran-pemikiran itu akan bertebaran di muka bumi itu kan. Nah, Muhammadiyah harus hadir dengan pemikiran Islam yang moderat berkemajuan. Tawasud atau wasatiyah berkemajuan. Agar apa? Pertama, agar kita tidak terbawa arus pada pemikiran-pemikiran yang gulu, yang ekstrim dalam berbagai hal. Kemudian yang kedua, bisa memberi alternatif dari pikiran-pikiran yang ekstrim tadi. Jadi misalkan dalam menghadapi pandemi ini ada yang sangat bertumpu pada rasional, keilmuan dan instrumen misalkan. Itu bagus. Tapi ada juga yang hanya mementingkan ruhaniah, keilahian saja. Yang penting doa, yang penting berpasrah. Nah, di antara dua itu harus kita tampil di satu pihak bahwa kita harus ikhtiar, karena ikhtiar ini jalan kita untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengajari orang juga untuk sabar, pasrah, tawakal gitu kan. Faida azamta fatawakal Allah. Berbuat dulu baru kita tawakal, atau dalam berbuat sama kita terus sambil bertawakal. Kata Nabi, ikat dulu ontamu baru kamu sholat gitu kan. Jangan ontanya tidak diikat lalu bilang tawakal saja kepada Allah gitu kan. Jadi nah, di tengah lalu lintas pemikiran-pemikiran yang ekstrim itu, Muhammadiyah bukan hanya berbeda tapi harus hadir memberi alternatif. Yang kedua, relevansinya itu bahwa orang per orang kalau berbuat itu bagus. Tetapi ketika berhimpun banyak orang akan lebih bagus lagi gitu kan. Dengan gotong royong itu orang lalu menjadi ringan kan. Benda berat kalau dibangun dipikul bersama kan istilahnya itu ringan sama dijinjing, berat sama diringan sama dipikul gitu. Tetapi juga dalam kebersamaan seperti itu masing-masing harus punya etos. Jangan karena kita gotong royong masing-masing kemudian menjadi minimalis, bekerja minimal. Karena bersama-sama ya sudah minimal saja, nggak boleh. Jadi orang Muhammadiyah biarpun bekerja sama, bergotong royong, berorganisasi, harus ada etos inner dynamic gitu ya. Inner dynamic itu apa? Dinamika yang lahir dari dalam. Jadi misalkan ketika kita pas kebetulan susah lalu dibantu orang gitu kan, itu alhamdulillah dibantu, tapi juga semangat untuk bangkit, semangat untuk mandiri itu hidup. Jangan karena dibantu orang lalu kita menjadi tangan di bawah, misalkan itu kan. Nah, sebaliknya juga ketika mereka itu membantu, jangan mentang-mentang membantu lalu seperti juragan gitu kan, seperti seperti malaikat dari langit. Tidak boleh juga, kita harus tetap rendah hati dan sebagainya. Nah, sistem dan manhaj kita itu akan mampu bertahan itu karena di dalamnya itu ada mekanisme organisasi dan ruh yang hidup yang kemudian membuat Muhammadiyah itu dinamis. Nah, itu Muhammadiyah itu dinamis. Coba bayangkan, ketika satu hari Presiden mengumumkan ada 2 orang terpapar COVID-19. Pada hari itu juga kami kebetulan PP Muhammadiyah
audiensi kepada presiden untuk muktamar. Langsung kita ditanya wartawan, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kejadian ini? Kami bilang saat itu, insya Allah Muhammadiyah akan bergerak di garda depan dengan rumah sakit yang kita miliki. Alhamdulillah muncul MCCC sebagai legalitas dari PP Muhammadiyah, mengorganisasi rumah sakit. Kemudian Aisyah bergerak, PTM bergerak, NA, Pemuda, Tapak Suci, PM, IMM bergerak, semua bergerak gitu kan. Itu kan luar biasa sebagai satu jaringan sistem di mana di tengah perubahan dan tuntutan zaman atau situasi yang memang niscaya kita hadir, itu organisasi lalu menjadi built-in. Organisasi menjadi otomatis hadir gitu kan. Organisasi itu tidak usah tidak usah di starter aja udah tahu-tahu hidup kira-kira gitu kan gitu loh. Nah, itu ciri dari Muhammadiyah dan relevansi Muhammadiyah sebagai sistem dan manhaj dakwah maupun tajdid. Kuncinya di situ, bahwa kita memerankan sistem dan manhaj yang terus mengembangkan misi dakwah dan sekaligus juga misi tajdid lewat sistem organisasi yang bagus. Dan itulah relevansinya. Baik. Terima kasih Prof. Haidar, mencerahkan sekali dan tentunya bagaimana gerakan dakwah yang moderat, kemudian berkemajuan serta dinamis tadi menjadi esensi di dalam etos dinamis dari dalam gitu ya, Prof. Bagaimana kemudian gerakan nyata Muhammadiyah bahkan dari pelosok Sabang sampai Merauke hadir untuk kemudian berikan kontribusi bagaimana menjadi suluh bagi peradaban dan juga menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini sendiri. Dan kiprah nyata dan juga aksi yang tidak hanya retorika, seperti itu ya Prof. ya. Baik, Prof. Haidar, melihat konteks tema kita pada kesempatan hari ini untuk seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun Anda berada, baik juga dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah, kembali kita sapa, dan juga pimpinan cabang Istimewa Aisyah yang tentunya bergabung melalui SMTV channel ini, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyapa, bisa Anda saksikan di setiap tanggal 15 dan juga 30 setiap bulannya. Dan tentunya pada kesempatan hari ini, Prof, tentunya berkaitan tema Muhammadiyah sebagai sistem dan juga manhaj gerakan ini sendiri. Nah, arahan dari Prof. Haidar selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan kepada warga persyarikatan berkaitan dengan manhaj gerakan ini, apakah kita harus membaca lagi manhaj Muhammadiyah agar tidak salah kaprah seperti itu? Monggo, Prof. Baik, kalau kita bepergian itu kan biasa kita harus membaca peta gitu kan. Betul. Nah, harus tahu kendaraan yang kita naiki, mau naik kereta, mau naik bis, atau naik pesawat, itu kan sejak dari beli tiket itu sampai tujuannya mau kemana gitu kan. Harus jelas. Kalau udahlah asal berjalan, asal bergerak kemana saja angin bertiup, itu enggak bisa dalam hidup. Nah, bagi warga persyarikatan, lebih-lebih bagi kader, bagi pimpinan, dalam usaha memantapkan dan menjalankan manhaj serta sistem organisasi yang sudah berjalan sejak Kedahlan sampai sekarang, itu pertama, semua anggota kader dan pimpinan memang betul Mbak Eka, jadi harus membaca kembali rumusan-rumusan organisasi, membaca kembali pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih tentang pandangan keagamaan, juga ketentuan-ketentuan organisasi yang menjadi tempat kita ini berorganisasi dan berbuat lewat organisasi. Agar apa? Agar kita itu tadi menjadi orang yang paham, menjadi orang yang mengerti, dan menjadi orang yang sadar bahwa bermuhammadiyah itu ada sistemnya, ada manhajnya, tidak boleh sembarangan.
Baik. Jangankan bermuhammadiyah, oke tadi naik bis aja ada aturannya kok, kan gitu kan. Jadi dan Betul. ada tujuannya. Nah, itu harus menjadi pegangan warga Muhammadiyah. Dan memahaminya harus dengan tepat, dengan benar. Kalau tidak bisa belajar sendiri ya harus tanya yang ahli gitu kan. Ada majelis tarjih, majelis tabligh, MPI, semuanya gitu ya. Yang putri-putri ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ikuti semuanya. Nah, gitu kan. Jadi, nah, yang kedua itu semua anggota kader dan pimpinan itu harus terlibat di dalam Muhammadiyah yang bermanhaj dan bersistem seperti sekarang ini. Sekecil apapun aktivitas kita berkhidmat lewat Muhammadiyah itu insya Allah akan membuat sistem gerakan kita itu menjadi kuat. Tetapi semakin banyak orang tetapi enggak berbuat, apalagi hanya jadi pengamat, itu ya Muhammadiyah nggak akan besar. Di Muhammadiyah itu tidak ada orang yang cukup jadi pengamat, apalagi menjadi penonton. Itu nggak bisa, semua harus jadi pelaku. Menjadi penonton itu kayak penonton sepak bola, sibuk, capek sendiri gitu kan, kemudian komentarnya banyak melebihi pelatih, tetapi ya cuman menonton, dia tidak mengalami kan susahnya nyetak gol itu kan, itu Betul. ternyata nggak gampang gitu. Jadi harus terlibat dari ranting komunitas sampai cabang, daerah, wilayah, dan di organisasi PCIM, PCIA di seluruh mancanegara maupun di amal usaha. Karena dengan berkhidmat itu lalu terjadi akumulasi kapitalisasi pekerjaan gitu kan. Betul. Nah, yang ketiga yang pesan saya bagi anggota pimpinan dan warga Muhammadiyah itu kita harus merawat apa yang sudah kita mulai, yang sudah kita miliki untuk terus dikembangkan. Kita punya 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, termasuk umam yang ada di Malaysia. Kita punya ratusan rumah sakit, klinik, balai kesehatan, dan lain sebagainya, sampai jumlahnya sekitar 600. Aisyah punya TK Aba sampai 23 ribuan gitu kan, termasuk ada Unisa dan sebagainya. Lalu juga kita punya kegiatan-kegiatan di bawah taman taman pendidikan Al-Qur'an misalkan. Kemudian kegiatan literasi, lalu juga keluarga sakinah gitu kan. Dan semuanya. Nah, apa yang sudah kita miliki ini jangan disia-siakan. Karena apa? Kita membangunnya, memulainya dengan susah. Mbak Eka dan warga Perserikatan, pemirsa TV, SMTV channel itu bisa melihat kalau ada UM Malang di Malang, ada UMY di Yogyakarta, UAD, saya bisa nyebut semuanya lah gitu kan. Kalau sekarang ya kelihatannya udah mentereng semua ya, tapi ingat dulu awalnya susah itu. Awalnya dimulai dari 0 sedikit jadi 1, 2, 3 sampai 10 lah gitu kan. Nah, semuanya karena apa? Kita merawat yang kita miliki dan kemudian kita kembangkan. Segala sesuatu kalau tidak dirawat mati. Coba kita punya tanaman di pot, nggak kita rawat, nggak kita sirami, ya lama-kelamaan biarpun bagus ya meninggal dunia itu kan gitu. Semua kita punya potensi diri setiap orang itu harus dirawat, dikembangkan. Kita punya keluarga, keluarga harus kita rawat, kita jaga. Semua hal itu kalau kita merawat dan menjaganya dengan baik, insya Allah akan langgeng, akan awet sebagaimana hukum sunatullah. Jadi setidaknya 3 hal itu pesan saya kepada seluruh warga Perserikatan. Jangan merasa bahwa
bermuhammadiyah itu nggak ada apa-apanya. Jadikan diri kita ini bermakna di dalamnya, supaya kita bisa menghargai apa yang dimiliki. Kalau kita berpikirnya itu apa ya, menggantang asap, gitu kan? Menggantang asap itu apa ya? Apa istilahnya itu gede empiak, kemudian apa? Kemudian sedikit cagak gitu kan? Itu jadi ngoyoworo gitu. Itu tidak bisa kita meraih sesuatu. Segala sesuatu harus kita mulai dengan menjaga, merawat, dan mengembangkan. Nah, manhaj Muhammadiyah, sistem Muhammadiyah, sebesar dan sebaik apapun, itu ke depan akan menjadi lemah, menjadi hilang gitu, kalau kita tidak menjaganya. Maka mari para anggota, kader, dan pimpinan persyarikatan di semua lini, termasuk yang ada di Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan Ortom, kita harus merasa handal benih, memiliki Muhammadiyah. Dan dengan rasa memiliki itu ada rasa cinta, dan dengan rasa cinta itu kita kemudian bisa menghargai, dan kemudian dari menghargai itulah kemudian kita bisa memberinya makna dan berharga, memberinya makna dan berfungsi yang maslahat. Inilah nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan dalam menjaga sistem dan manhaj Muhammadiyah. Begitu juga menyangkut umat Islam, bangsa Indonesia, biarpun kita berorganisasi, kita tetap menjadi bagian dari umat Islam, bagian dari bangsa Indonesia. Maka umat Islam dan bangsa Indonesia itu dengan keragamannya, kita juga harus ikut merasa memiliki, menjaga, dan menghidupkannya. Karena kita tidak hidup di ruang vakum. Bukankah Muhammadiyah itu ya ingin jadi rahmatan lil alamin? Bukankah Muhammadiyah ini organisasi dakwah? Bukankah Muhammadiyah ini organisasi tajdid? Maka kita harus menjadi bagian juga dari umat, dari bangsa, bahkan menjadi bagian kemanusiaan semesta. Sehingga kita bermuhammadiyah tidak egois, tidak menutup diri, justru sebaliknya, kita hadir wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Menjadi umat yang tengahan, yang terbaik, tetapi memberi kemaslahatan, kebaikan untuk orang banyak, menjadi syahid, saksi bagi sejarah kehidupan umat manusia. Itulah pesan saya. Baik, terima kasih Prof. Haidar. Tentunya memberikan spirit pencerahan bagi kita semua bahwa tentunya kita tidak hanya boleh menjadi penonton di luar arena, tetapi justru kita menjadi pemeran utama dalam sekecil apapun gerakan dakwah yang kita lalui, dari ranting, cabang, daerah, bahkan ujung tombaknya di ranting, leres betul ya, Prof. Ya. Ujung tombak dan ujung tombak seperti itu. Betul. Tetapi spiritnya gitu nih Prof. Tombak diganti oleh Allah itu. Iya betul. Baik, justru spiritnya adalah berkhidmat tadi seperti itu. Bagaimana ikhlas kemudian memiliki untuk kemudian bersyiar bersama di dalam bermuhammadiyah seperti itu. Dan tentunya meneguhkan kembali esensi dari sistem dan juga manhaj gerakan dakwah ini sendiri. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Haidar yang menginspirasikan kebaikan bagi kita semua bahwa fondasi peletak dasar pemikiran yang diinspirasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di tengah arus derasnya pemikiran dan juga aksi saat ini yang tentunya Muhammadiyah sebagai suluh di tengah gagasan-gagasan yang beragam seperti itu. Prof, sebelum kita akhiri closing statement, kita khususnya dari Muhammadiyah sendiri memiliki salah satu program juga, Prof. Salah satunya di tengah pandemi COVID ini kan banyak anak-anak yang juga terdampak, yang kemudian menjadi yatim dan juga piatu, yatim piatu seperti itu, yang kemudian Muhammadiyah hadir bersama juga dengan Kementerian Sosial untuk mendata anak-anak yatim piatu yang ada di khususnya di DIY dan juga di berbagai daerah seperti itu. Harapan dan juga motivasi dari Prof. Haidar untuk seluruh relawan, entah itu dari
cabang, ranting, maupun sampai dengan pusat MCCC yang tidak pernah lelah untuk menjadi garda terdepan dan juga seluruh ortom yang bergerak. Monggo Prof di closing statement ini. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun pribadi, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para relawan, tenaga kesehatan, para dokter, mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang bergerak membantu masyarakat atau warga yang terdampak COVID-19, baik dari kesehatan maupun sosial ekonomi, bahkan ada yang sampai mengurus jenazah, dan jenazahnya juga bukan hanya kaum muslimin, tapi juga dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Betul. Semuanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas penghormatan yang luar biasa itu. Dan pesan kami itu bahwa apa yang dilakukan oleh para relawan, anggota kader, pimpinan, dan semua yang berada di garda depan itu untuk menangani COVID itu, insya Allah akan memperoleh anugerah Allah. Itu Nabi itu menjamin man wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan berada di pihak hambanya selama hamba itu memihak saudaranya, membantu saudaranya. Jadi jangan pernah merasa sia-sia ketika kita berbuat untuk orang lain. Bahkan lebih jauh lagi itu kita harus dengan gembira, bahagia, dan nah ini pesan kami juga bangun kebersamaan. Baik. Serta jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Tetap semangat, optimis, bekerja keras itu membantu sesama, tetapi juga tetap jaga diri, jaga jiwa dan orang-orang di sekitar kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Disitulah terjadi keseimbangan antara menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Nah, semangat itu yang harus terus hidup. COVID itu harus membuat kita makin kuat, makin tangguh, makin hebat, semangat gitu ya. Tetapi juga makin bijaksana di dalam kehidupan. Baik. Baik, terima kasih banyak Prof Haidar. Semoga Prof Haidar senantiasa dilimpahkan kesehatan dalam menunaikan aktivitas dan juga tentunya untuk seluruh keluarga besar persyarikatan dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan di SNTV Channel. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyapa. Kembali kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Tayangan atau informasi terkait ini bisa Anda saksikan di setiap tanggal 15 dan juga tanggal 30 di setiap bulannya. Baik, kembali kami sampaikan terima kasih terkhusus kepada Prof Haidar telah meluangkan waktu di tengah aktivitasnya. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa semuanya. Demikian di Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa episode kedua ini dengan tema Muhammadiyah sebagai sistem dan juga manhaj gerakan. Dan tentunya semoga kita senantiasa menjadi suluh bagi peradaban dan tentunya pemikiran dan juga peletak dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa memberikan inspirasi bagi negeri ini tercinta. Dan khususnya kita bersama-sama dalam konteks sistem dan juga manhaj gerakan ini, kita bersama-sama tadi telah mendengar penyampaian dari Prof Haidar. Kemudian gerakan ini menjadi sistem yang sangat kuat untuk peran karya nyata kita untuk negeri kita tercinta. Baik, terima kasih Prof Haidar. Kita akhiri dalam acara Ketua Umum Menyapa kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses selalu Prof Haidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.